Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi PKMAI kami yang berjudul Peran Fisioterapi pada Disabilitas Low Back Pain pada Ibu Hamil yang beranggotakan saya Aldani Mai Anjani, NIM 40, dan teman saya Anissa Leriarta Wahyudi Putri, NIM 44. Next. Yang pertama abstrak. Berisi pada masa ibu hamil seiring dengan membesarnya uterus, maka pusat gravitasi akan berpindah ke arah depan sehingga ibu hamil harus menyesuaikan posisi berdirinya. Postur tubuh yang tidak tepat akan memaksa peregangan tambahan dan kelelahan pada tubuh, terutama pada bagian tulang belakang, sehingga menyebabkan terjadinya sakit atau nyeri pada bagian punggung ibu hamil. Nyeri punggung bawah adalah nyeri yang dirasakan di daerah punggung bawah, dapat berupa nyeri lokal atau inflamasi, maupun nyeri radikuler ataupun keduanya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran fisioterapi pada LBP pada ibu hamil pada saat pengukuran nyeri sebelum dan setelah pemberian kinesioterapi selama 6 kali perlakuan dan dengan latihan senam aerobik. Data dianalisis melalui uji Wilson. Instrumen tes yang digunakan pada penelitian ini adalah FAST yang dilakukan untuk mengukur nyeri akibat LBP pada ibu hamil trimester 3. Hasil uji Wilson diperoleh adanya perbedaan signifikan pada nilai nyeri sebelum dan sesudah pemberian kinesiotaping. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pemberian kinesiotaping dan senam aerobik pada ibu hamil dapat mengurangi nyeri pinggang bawah ibu hamil trimester 3. Dan sangat disarankan kepada fisioterapis agar mengaplikasikan intervensi kinesiotaping dan senam aerobik pada ibu hamil trimester 3 yang mengalami nyeri pinggang bawah. Kata kunci pada abstrak yaitu kinesiotaping, senam aerobik, nyeri, dan low back pain. Selanjutnya definisi. Kehamilan merupakan proses alami yang dialami oleh perempuan dalam periode kehidupannya. Selama proses kehamilan terjadi, perubahan pada ibu hamil. Salah satu adaptasi yang terjadi pada ibu hamil yaitu pembesaran uterus atau rahim, menurut Cunningham et al. 2010. Pembesaran uterus selama kehamilan mengakibatkan pergeseran pusat gravitasi tubuh dan perubahan postur tubuh yang dapat menyebabkan lordosis dan peningkatan lengkungan pada tulang spinal dan meningkatkan tekanan pada punggung bagian bawah, menurut Sabino dan Grauer 2008. Kondisi ini dapat menimbulkan keluhan pada ibu hamil, yakni LBP. Nyeri punggung bawah atau LBP adalah ketidaknyamanan yang terjadi di bawah kosta dan di atas bagian inferior gluteal. Yang kondisi ini di mana LBP pada umumnya disertai dengan penurunan aktivitas fungsional yang mengganggu aktivitas sehari-hari, menurut Di Lorio et al. 2007. LBP merupakan masalah sosial dan ekonomi utama. Prevalensi kronik low back pain diperkirakan berkisar antara 15-45%, di mana prevalensi LBP pada orang dewasa yang berusia 20-69 tahun adalah 13,1%. Prevalensi populasi umum CLBP diperkirakan 5,91%. Prevalensi akut dan CLBP pada orang dewasa 2 kali lipat dalam dekade terakhir dan terus meningkat secara dramatis pada populasi yang menua, mempengaruhi pria dan wanita di semua kelompok etnis. LBP memiliki dampak signifikan pada kapasitas fungsional karena nyeri membatasi aktivitas kerja dan merupakan penyebab utama ketidakhadiran di tempat kerja. Beban ekonominya diwakili langsung oleh tingginya biaya pengeluaran perawatan kesehatan dan secara tidak langsung oleh penurunan produktivitas. Biaya ini diperkirakan akan meningkat lebih banyak lagi dalam beberapa tahun ke depan. Pada kehamilan trimester 3, seiring membesarnya uterus dan penambahan berat badan, maka pusat gravitasi akan berpindah ke arah depan, sehingga ibu hamil harus menyesuaikan posisi berdirinya. Postur tubuh yang tidak tepat akan memaksa peregangan tambahan dan kelelahan pada tubuh, terutama pada daerah punggung belakang. Selanjutnya tujuan. Tujuan PKM ini adalah untuk mengetahui peran fisioterapi latihan pada disabilitas low back pain ibu hamil. Kemudian manfaat. Yang pertama bagi fisioterapi, yaitu agar fisioterapis memberikan pelayanan kesehatan yang menyeluruh kepada setiap ibu hamil dengan mengembangkan terapi seperti pemberian kinesiotaping dan tetap melakukan senam hamil secara rutin untuk mengatasi keluhan ibu hamil seperti nyeri punggung bawah atau LBP. Yang kedua bagi ibu hamil,
yaitu agar mengurangi kecemasan pada ibu hamil karena adanya keluhan-keluhan yang sering muncul sehingga mempengaruhi kondisi kehamilannya. Bahwa saat ini terdapat berbagai terapi komplementer seperti akupressure dan senam hamil yang dapat mengatasi keluhan pada ibu hamil yang mengalami nyeri punggung bawah pada ibu hamil. Kemudian metode PKMAI yaitu proses pengumpulan data dan informasi dilakukan melalui pencarian yang bersumber pada artikel, hasil penelitian, jurnal penelitian, artikel ilmiah nasional dan internasional, serta panduan dari organisasi. Kemudian selain itu, terdapat informasi dan data berupa data sekunder yang diperoleh dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan jurnal-jurnal penelitian terkait yang berbentuk panduan, penelitian, dan eksperimen. Lalu klasifikasi low back pain atau LBP. LBP disebabkan oleh berbagai kelainan atau perubahan patologik yang mengenai organ atau jaringan tubuh menurut Mutakin 2013. Yang pertama yaitu fisirogenik, yaitu LBP bersifat fisirogenik disebabkan oleh adanya proses patologik di ginjal atau viscera di daerah pelvis, serta tumor peritoneal. Yang kedua yaitu neurogenik, yaitu LBP yang bersifat neurogenik disebabkan oleh keadaan patologik pada syaraf yang dapat menyebabkan LBP. Yang ketiga yaitu vaskulogenik, yaitu aneurisma atau penyakit vaskular perifer dapat menimbulkan LBP atau nyeri yang menyerupai iskialgi. Lalu jenis-jenis pada low back pain. Yang pertama nyeri radikuler. Yang kedua sindrom Sandy Facet, yang ketiga nyeri sendi sakroiliaka, yang keempat steniosis tulang belakang, yang kelima dan terakhir nyeri diskogenik. Lanjut. Lalu diagnosis low back pain, yaitu proses diagnostik difokuskan pada kondisi pasien dengan nyeri punggung bawah spesifik atau non spesifik. Nyeri punggung bawah spesifik didefinisikan sebagai gejala yang disebabkan oleh mekanisme patofisiologis tertentu, seperti hernia nuklei pulposi, infeksi, osteoporosis, rheumatoid arthritis, fraktur, atau tumor. Pasien dengan nyeri punggung bawah dalam perawatan primer, 4% mengalami fraktur kompresi, 3% spondylolistesis, 0,7% tumor atau metastasis, 0,3% ankylosing spondylitis, dan 0,1% infeksi. Selanjutnya, prognosis, yaitu perjalanan klinis tingkat nyeri punggung bawah akut, tampaknya sebagian besar nyeri dan kecacatan terkait akan hilang dalam beberapa minggu. Hal ini diilustrasikan oleh temuan bahwa sekitar 90% pasien dengan nyeri punggung bawah dalam perawatan primer akan berhenti berkonsultasi dengan dokter mereka dalam waktu 3 bulan. Bahwa pada banyak pasien gejala nyeri punggung bawah berfluktuasi dari waktu ke waktu menurut Grove Deo et al. 1992. Berikutnya, definisi senam hamil. Senam hamil merupakan satu metode untuk mempertahankan atau memperbaiki keseimbangan fisik dan merupakan suatu latihan yang diberikan pada ibu hamil dengan tujuan mencapai persalinan yang cepat, mudah, dan aman menurut Inding 2016. Lalu menurut Wulandari 2006, senam hamil merupakan pelayanan prenatal efektif untuk menurunkan kecemasan ibu hamil dalam menghadapi persalinan di 31 minggu pertama. Yang ketiga yaitu senam hamil juga efektif untuk menurunkan low back pain pada trimester 3. Senam hamil juga bisa meningkatkan kadar hemoglobin menurut Wahyuni dan Nida 2010. Selanjutnya, tujuan senam hamil menurut Indiarti 28, yang pertama, senam hamil dilakukan memperlancar suplai oksigen pada janin, memperkuat otot dinding agar terlatih untuk melakukan relaksasi sempurna dalam mengatasi ketegangan, dan lainnya. Selanjutnya, manfaat senam hamil, yaitu senam hamil atau latihan dapat memberikan keuntungan untuk mempertahankan dan meningkatkan kesehatan fisik ibu hamil, memperlancar peredaran darah, mengurangi keluhan kram atau pegal-pegal, back pain, persiapan pernafasan, aktivasi otot dan panggul untuk menghadapi proses persalinan menurut
Bandia 2009. Selanjutnya, kontraindikasi menurut Indivara 2019 ada dua. Yang pertama, kontraindikasi absolut atau mutlak. Apabila seorang wanita hamil mempunyai riwayat penyakit jantung, penyakit pendarahan vagina pada trimester 2 dan 3, penyakit paru, cervix inkompeten, kehamilan kembar, dan kelainan letak plasenta. Yang kedua yaitu kontraindikasi relatif, yaitu bila seorang ibu hamil menderita anemia berat, irama jantung tidak teratur, paru bronkitis kronis, riwayat diabetes mellitus, obesitas, terlalu kurus, penyakit dengan riwayat operasi tulang ortopedik, dan perokok berat. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi senam hamil menurut Janus 2012 yaitu yang pertama, usia kehamilan normal kurang lebih 16-38 minggu. Yang kedua, pendidikan dan pengetahuan. Yang ketiga, status kesehatan ibu. Selanjutnya, definisi kinesiotaping dan fungsi kinesiotaping. Definisinya yaitu digunakan untuk mengurangi nyeri, meningkatkan LGS atau lingkup gerak sendi, mensupport fungsi sendi, mengaktifasi sistem limfatik dan sistem endogen analgesik. Fungsinya untuk meningkatkan kontraksi otot di otot yang melemah, menurunkan kelelahan otot, menurunkan kontraksi dan pengeluaran yang berlebih pada otot, menurunkan kejang dan kemungkinan cedera pada otot, meningkatkan ROM, dan mengurangi nyeri. Selanjutnya, Kemudian daftar pustaka dari PKMAI kami. Terima kasih, sekian dari presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.